Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Rifkirianto, kelas C dengan nomor NPM 211000102, UTS Pengantar Hukum Indonesia. A. Istilah pengantar hukum Indonesia. Istilah hukum Indonesia yang dimaksud dengan hukum yang berlaku di Indonesia pada waktu sekarang. Hukum yang berlaku pada waktu sekarang di suatu tempat atau wilayah dapat disebut sebagai hukum positif. Artinya, hukum yang dipositifkan hanya berlaku untuk masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu. Pengantar hukum Indonesia terdiri dari 3 kata: pengantar hukum dan Indonesia. Pengantar berarti mengantarkan pada tujuan tertentu. Yang pengantar dalam bahasa Belanda disebut inleiding, dan introduction bahasa Inggris yang berarti perkenalkan secara umum atau secara garis besar yang tidak mendalam atas sesuatu hal tertentu. B. Tujuan mempelajari PHI. Yang pertama, untuk mengetahui fungsi hukum, yaitu ilmu yang mengajarkan dasar-dasar pengetahuan di antara hukum. Yang kedua, dengan mengetahui tata hukum dapat menumbuhkan kesadaran dan membedakan perbuatan yang melanggar hukum atau tidak. Yang ketiga, hukum mengetahui dan memahami susunan sistematika tata hukum di Indonesia. Dan yang keempat, untuk memelihara tata tertib di masyarakat. C. Perbedaan PHI dan PIH. Objek PIH adalah aturan tentang hukum pada umumnya, tidak terbatas pada aturan hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu. Objek PHI pada hukum yang sedang berlaku di Indonesia sekarang ini, atau objeknya khusus mengenai hukum positif yang bisa disebut ius constitutum. D. Pengertian hukum. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. E. Pengertian tata hukum. Tata hukum adalah memberikan tempat yang sebenarnya pada hukum. Yang dimaksud dengan memberi tempat yang sebenarnya adalah menyusun dengan baik dan tertib aturan-aturan hukum dalam pergaulan hidup agar ketentuan yang berlaku dan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap peristiwa hukum yang terjadi. F. Ius constitutum dan ius constituendum. Ius constituendum dalam ilmu hukum dikenal 2 jenis hukum. Ius constitutum yang artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan. Sedangkan kebalikannya, ius constituendum yang berarti hukum yang cita-citakan atau yang diangan-angankan. G. Pengertian sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang dibatasi pada segi material dan substansi hukum. Dalam arti luas, sistem hukum adalah semua aturan hukum yang telah disusun secara tersistem dan terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu. Dan yang terakhir, H. Jenis dan karakteristik sistem hukum. Jenis hukum didasarkan pada cara mempertahankannya, hukum berdasarkan sifatnya, hukum berdasarkan wujudnya, hukum berdasarkan isinya, hukum berdasarkan sumbernya, hukum berdasarkan bentuknya, hukum berdasarkan tempatnya, dan hukum berdasarkan waktunya. Karakteristik yaitu adanya perintah atau larangan bersifat memaksa, terdapat sanksi.